Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang saya hormati. eh, Perkenalkan, nama saya Diana Yuliasari. Saya mahasiswa Pasca Sarjana S2 Pendidikan Dasar kelas A223 Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, di sini saya akan sedikit menyampaikan jawaban dari tugas mata kuliah kajian pengembangan kurikulum SD. Untuk soalnya yaitu silahkan kaji dan analisis karakteristik dari kurikulum merdeka di sekolah dasar. Apakah kurikulum merdeka sekolah dasar telah memenuhi semua prinsip di atas dalam pengembangan dan pelaksanaannya? Silahkan bahas satu persatu prinsip di atas dan berikan argumen, alasan logis, dan contoh konkret bahwa kurikulum merdeka telah atau belum memenuhi prinsip-prinsip di atas. Sebelum saya menjawab terkait pertanyaan tersebut, perlu diketahui bahwa beberapa prinsip pengembangan kurikulum itu diantaranya ada prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efektivitas, prinsip efisiensi. Nah, saya bahas satu-satu, di mana prinsip relevansi yaitu kurikulum itu harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa kita kenal dengan iptek, sehingga para siswa mempelajari iptek yang benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman, relevan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Jadi artinya itu suatu kurikulum harus sesuai dengan potensi intelektual, mental, emosional, dan fisik siswa. Jadi apabila prinsip ini tidak terlaksana dalam kurikulum yang nyata, maka potensi yang dimiliki anak itu tidak bisa berkembang. Kemudian relevan dengan kebutuhan karakteristik masyarakat, artinya kurikulum harus bisa membekali para siswanya itu dengan sejumlah keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang sesuai dengan masyarakat sekitar. Apabila tidak terlaksana, maka siswa tidak dapat beradaptasi dan berpartisipasi dalam kehidupan pembelajaran sesuai dengan tidak bisa berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Jadi untuk prinsip relevansi, kurikulum merdeka sendiri itu sudah melakukan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Termasuk dalam pembelajaran di kurikulum merdeka itu ada pembelajaran P5, di mana anak-anak nantinya akan belajar sesuai dengan pengetahuan, keterampilan dari masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas ini terkait dengan keluasan dalam tahap implementasi kurikulum. Jadi bahwa suatu kurikulum itu harus dirancang secara fleksibel dan luas sehingga pada saat diimplementasikan itu memungkinkan untuk dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada yang tidak terprediksi saat kurikulum itu dirancang. Contoh paling sederhana yaitu di saat pembelajaran kita menggunakan kita menggunakan LCD atau OHP, menggunakan video pembelajaran. Namun pada saat hari H terjadi pemadaman listrik, kemudian pemadaman listrik di lokasi. Jadi diharapkan hal itu tidak menghambat proses pelaksanaan atau keberlangsungan pembelajaran. Nah, dengan sedikit melakukan perubahan pada aspek media yang digunakan, pembelajaran tetap berlangsung namun tetap mengarah pada pencapaian tujuan yang diharapkan. Nah, dalam kurikulum merdeka
sudah menerapkan prinsip ini karena kita uh, dapat dapat mendapatkan sumber belajar itu dari manapun, tidak hanya harus dari buku atau dari LCD, namun kita dapat belajar dari pemanfaatan lingkungan sekitar. Di apa ya jadi disesuaikan dengan kondisinya. Jika memungkinkan kondisinya itu misalnya pembelajaran tentang alam, maka anak-anak bisa tidak harus menggunakan video pembelajaran. Kita bisa mengajak siswa untuk keluar kelas melihat alam sekitar begitu. Nah, itu merupakan prinsip fleksibilitas, dan kemudian kurikulum merdeka sangat fleksibel. Kemudian prinsip kontinuitas. Nah, kontinuitas itu bermakna proses pembelajaran anak itu berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus. Artinya, bagian-bagian, aspek-aspek materi, dan bahan kajian disusun secara berurutan. Jadi, tidak terlepas-lepas, melainkan satu sama lain itu memiliki hubungan yang bermakna sesuai dengan jenjang pendidikan. Misalnya, pengalaman itu disediakan kurikulum, hendaknya itu juga berkesinambungan antara satu kelas dengan kelas yang lain, tingkatan kelas dengan tingkatan kelas yang lain, satu jenjang pendidikan dengan jenjang pendidikan yang lain, kemudian jenjang pendidikan dengan pekerjaan itu harus berkesinambungan. Nah, jadi dalam kurikulum Merdeka sudah melaksanakan fase-fase untuk tingkatan kelas. Di SD sendiri, sebagai contoh, fase A itu untuk kelas 1 dan kelas 2, kemudian fase B untuk kelas 3 dan 4, dan fase C untuk kelas 5 dan 6. Nah, itu merupakan bentuk dari prinsip kontinuitas, di mana pembelajaran itu berkesinambungan antara tingkatan kelas dengan tingkatan kelas yang lain gitu. Yang keempat yaitu prinsip efisiensi. Jadi kalau kurikulum itu mudah dilaksanakan menggunakan alat-alat yang sederhana dan memerlukan biaya yang murah, sehingga kurikulum yang terlalu menuntut keahlian-keahlian dan peralatan yang sangat khusus serta biaya mahal itu merupakan kurikulum yang tidak praktis, dan itu sukar untuk dilaksanakan. Kemudian dana yang terbatas harus digunakan sedemikian rupa dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran. Kemudian juga waktu yang tersedia bagi siswa belajar di sekolah juga terbatas, harus dimanfaatkan secara tepat dengan mata ajaran dan bahan pembelajaran yang diperlukan. Jadi untuk prinsip efisiensi di kurikulum Merdeka itu sudah berjalan. Jadi dibutuhkan kreativitas dari seorang pendidik untuk kita dapat membuat media pembelajaran yang murah, misalnya menggunakan bahan-bahan bekas seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu yang nomor 5, prinsip efektivitas. Nah, di dalam prinsip efektivitas ini, walaupun prinsip kurikulum itu mudah, sederhana, dan murah, keberhasilannya itu harus diperhatikan secara kualitas maupun kuantitas. Jadi, karena pengembangan kurikulum tidak dapat dilepaskan dan merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan, misalnya keterbatasan fasilitas ruangan, peralatan, dan sumber keterbacaan harus digunakan secara tepat guna sehingga itu dapat meningkatkan keberhasilan siswa. Jadi efektif tapi harus juga melihat keberhasilan, harus mencapai keberhasilan yang diperhatikan secara kuantitas dan kualitasnya. Seperti itu.
Dari prinsip-prinsip di atas yang sudah saya jabarkan, eee, saya bisa menarik kesimpulan bahwa kurikulum Merdeka di sekolah dasar itu sudah mencoba untuk memenuhi prinsip-prinsip tersebut dengan memberikan lebih banyak kebebasan kepada sekolah dalam merancang kurikulum sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa, eee, sesuai dengan masyarakat setempat juga. Dengan demikian diharapkan kurikulum yang diimplementasikan itu dapat lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, penilaian terhadap sejauh mana kurikulum Merdeka, terlebih di sekolah dasar, telah memenuhi kelima prinsip tersebut, memerlukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap implementasi dan hasilnya nanti di lapangan. Kiranya seperti itu. Cukup sekian dari saya. Semoga paparan yang saya paparkan ini bisa menjadikan manfaat untuk teman-teman semuanya, dijadikan bahan referensi dan bahan diskusi untuk teman-teman semuanya.